Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan bawang gorengnya wijinya. Terima kasih banyak. Semoga suka dengan bawang gorengnya. Ditunggu lagi kembali pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, dicoba pesan. Itu aja, terima kasih banyak. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Amir di mana ya? Pokoknya di Jawa Tengah gitu ya. Di salah satu di daerah Jawa Tengah. Mohon maaf lupa di mana. Pokoknya di situ. Nah, Mas Amir ini menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2006. Jadi, Mas Amir dari lulus sekolah gitu ya, dia memang tidak melanjutkan untuk ke jenjang perkuliahan atau apa. Tapi ya, karena keterbatasan dana dan memang udah nggak ada minat untuk lanjut belajar lagi, lebih kepikiran, udahlah aku bekerja aja begitu ya. Dan Mas Amir sendiri itu memang sudah ada skill. Ini hasil bergaul dengan beberapa teman-temannya yang memang sudah nggak bersekolah. Mas Amir pun belajar mengenai sablon beset, sablon manual gitu ya. Ya sudah, dari situ pun Mas Amir dari mulai lulus SMA itu mulai secara serius menggeluti usaha tersebut. Ya ikut-ikut temen gitu ya, bantu-bantu teman, berawal dari sana, dari beberapa kawannya yang memang sudah memiliki jaringan yang luas untuk masalah sablon menyablon. Gak cuman kaos, tapi spanduk dan sebagainya, stiker apapun itu digarap lah. Termasuk sesuatu yang lain yang berhubungan dengan cat semprot, kayak airbrush dan apa, itu pun dipelajarin juga sama Mas Amir. Makin melekatlah dengan komunitas-komunitas pekerja tersebut. Dan ada salah satunya itu namanya Mas Agus. Mas Agus itu adalah salah satu senior gitu ya. Senior di pokoknya dunia persablonanan begitu ya. Persablonanan, yes pokoknya itu. Persablonan, oh iya. Dan pada suatu hari ini si Mas Agus ini karena memang lagi banyak banget yang namanya garapan. Sebelumnya kan si Mas Agus ini memang bekerjanya itu di rumah sendiri, di bengkelnya di samping rumah itu ada. Tapi karena memang lagi ada garapan yang lumayan cukup banyak, maka dari itu nggak cuma satu proyek ya, tapi ada beberapa. Bingung kan dia, aduh ini kerjainnya di mana ya. Nah, ada satu bangunan di situ yang sebelumnya dipakai untuk mes karyawan sebuah pabrik. Dan pabrik itu sekarang sudah nggak beroperasi atau memang masih beroperasi tapi dalam skala kecil. Pengurangan karyawan lumayan cukup signifikan sehingga mes yang tadinya aktif, ada penghuninya terutama perempuan, kali ini mes itu kosong, terbengkalai begitulah. Tapi dilihat dari bangunan, kondisinya masih lumayan cukup bagus, masih lumayan cukup layak, dan space-nya itu juga lumayan lebar ya. Mesnya bangunannya sendiri juga oke. Di sisi samping kanan kirinya itu udah ada penutupnya, bisa dipakai buat bekerja di sana. Nah, si Mas Agus dulu sebelum menikah itu pernah ceritanya ngecengin, ada salah satulah karyawati di situ ya yang tinggal di mes. Dia pernah ya beberapa kali main ke situ. Taulah kondisi mes itu kayak apa. Nah, ini mendengar semacam itu, oh iya mes itu kan kosong di sana ya, dipakai aja apa ya gitu ya. Pertimbangan-pertimbangan, setelah nanya-nanya beberapa orang, akhirnya ketemu dengan orang yang memang megang kunci mes tersebut dari pihak pabrik. Setelah dihubungi ternyata disambut baik gitu ya, sudah dipakai aja ya, maksudnya dipakai itu dibayar, disewa gitu. Akhirnya disewalah selama kurang lebih sekitar 3 bulan sampai estimasi pengerjaan proyek itu selesai. Udah mulailah si Mas Agus bekerja di sana. Nah, Mas Amir kan salah satu timnya di situ yang bertanggung jawab mengerjakan ada sablon kaos gitu ya. Ini juga lumayan cukup banyak juga dipegang sama Mas Amir tadi. Dan mau nggak mau beberapa kali Mas Amir pun atau malah saat mengerjakan proyek ini lebih sering tidur di mes tersebut. Tentu saja nggak sendirian karena ramai, ada 4 atau 5 orang temannya di sana. Dan ya selama itu
mereka nggak digangguin atau apa gitu ya. Mereka tuh yang bodoh amat, cuek gitu ya. Orang-orang seperti itu udah nggak takut yang namanya setan atau apa. Jadi udah nggak ada obrolan-obrolan semacam itulah di mes tersebut. Meskipun mes itu kalau ngomongin ngobrol misal sama warga atau apa gitu ya, ini katanya, kata warga, angker mas, katanya begitu ya. Kalau malam itu suka ada orang ketawa sendiri tuh di dalam mes di sana. Kadang laki-laki ya, kadang perempuan ya, guyonannya si Mas Agus misalkan ya, yang waktu diajak ngomong, mungkin emang lagi ada yang make kali gitu ya. Bisa jadi seperti itu, cuman ya kita warga kan sempat mantau katanya. Kita sempat mantau mas, kita sempat survei ke sana, masuk ke dalam, telusuri, ya nggak ada apa-apa di sana, kosong, sepi, nggak ada apapun. Bahkan waktu itu mes kan masih berantakan, berdebu, kotor gitu ya. Banyak sisa kayu-kayu sama barang-barang yang kepake itu juga berantakan banget. Kayaknya nggak mungkin kalau misalnya ada orang masuk ke situ sebelum dibersihin kayak sekarang ya. Ini kata warga. Ya intinya warga itu cerita kalau di mes itu tuh angker. Ada yang suka ngelihat gitu ya, katanya ada sosok pocong itu di depannya itu kan ada pohon. Pohon yang kering tapi belum ditebang. Ini atasnya itu udah nggak ada daunnya sama sekali. Nah ini suka ada pocong berdiri di balik pohon tersebut. Biasanya warga kalau lewat malam antara jam 12, jam 1 pagi, ya suka ngelihat pocong itu kayak ngumpet di balik pohon itu ya. Itu sering dijadikan omongan warga karena banyak warga yang mengaku katanya melihat sosok pocong tersebut. Bagi Mas Agus dan kawan-kawan, nggak ada acara seperti itu gitu ya, nggak ada gitu ya. Setan itu sama bau sablon, sama obatnya sablon itu kabur gitu, nggak kuat mereka kan. Ngomongannya si Mas Agus begitu, Mas Amir pun setuju, dan karena memang nggak mikir ke sana. Udah, singkat cerita, mereka bekerja di tempat tersebut. Mas Amir pun sering menginap di sana. Nah, pada suatu hari, Mas Amir ini capek banget dia gitu ya. Bener-bener ngerasa capek banget dan waktu itu tuh udah sore. Sekitar jam 5 atau jam setengah 6, lampu mes itu udah dinyalain semuanya. Di rumah, ini ada Mas Agus sama satu temannya yang lain. Ini karena capek banget mau pulang juga, aduh aku males. Nanti lanjut lagi ada pekerjaan nanti malam. Nah, karena itu tadi, si Mas Amir pun ngomong sama Mas Agus, Mas, aku tak ngeliap sebentar ya Mas. Mau maghrib, kata si Mas Agus, tidur. Tapi aku ngantuk banget Mas, ya udah nanti kalau maghrib dibangunin, kata si itu ya. Ya udah, kata si Mas. Nunggu aja habis maghrib, kata si Mas Agus. Tetap ngomong begitu, tapi si Mas Amirnya karena memang nggak kuat banget, dia pun masuk kamar, rebahanlah di sana di kasur dan coba nahan-nahan ngantuknya gitu ya. Kapan sih azan itu berkumandang, kapan maghrib datang, habis itu udahlah aku nggak sholat gitu ya. Cuman habis itu aku mau ngeliat sebentar gitu, pikirnya si Mas Amir. Tapi itu tadi, mata nggak kuat banget, tertidurlah dia. Dan waktu itu bangun-bangun udah selepas maghrib, sekitar jam setengah 8 malam lah segitu ya. Belum jam setengah 8 dia terbangun, loh aku udah kebangun gitu ya. Udah jam setengah 8, jam di mes itu soalnya ngaco. Entah kecepatan atau kelambatan, tapi ya kisaran segitu. Misal jam setengah 8 ya kurang lebih jam setengah 8, tepatnya jam berapa itu nggak tahu. Pas dilihat, oh ini udah sekitar setengah 8. Bangunlah dia dan usrak biar nggak ngantuk karena dia juga ada pekerjaan kan. Ini tidur di kamar ruang tengah. Di sana itu banyak bahan-bahan dan yang lain-lain, peralatan sablon. Di luar ruangan tersebut, di samping itu juga banyak lagi di sana. Nah, di bagian belakang itu ada satu kamar, satu ruangan. Ini dipakai buat naruh bahan-bahan yang belum terpakai di sana. Termasuk cat dan sebagainya kayak gitu, tuh taruhnya di kamar paling belakang. Ini bangunan yang misah gitu ya. Dan waktu itu sekitar jam setengah 8 tadi kan si Mas Amir bangun. Saat Mas Amir bangun, mendengar di ruangan depan sana ada kayak semacam ruang tamunya. Ini kayak ada orang lagi motongin kertas atau motongin plastik lah. Serak kayak gitu kan. Pikirnya si Mas Amir, oh itu Mas Agus gitu. Mas Agus itu masih kerja. Dan waktu itu Mas Amir
mau memulai pekerjaannya tadi. Ya udahlah, aku mulai sekarang aja. Dicek screen-nya. Ini secara teknis kurang tahu juga ya narator. Sedikit tahu masalah sablon. Pernah nyablon juga tapi dulu banget. Nah, ini Mas Amir dicek atau apa buat keamanan itu biasanya di sisi samping-sampingnya biar nggak melebar bocor gitu ya screen-nya itu tadi. Mau dikasih lakban gitu ya. Set biar simetris lah atau apa. Terus pokoknya biar cat itu nggak bocor, nggak rembes. Mau ngasih lakbannya pas diambil, lakbannya itu habis di situ. Nah, dari sana si Mas Amir kan cuma teriak doang gitu ya. Mas Agus, lakban di mana gitu, naruh lakban di mana? Lakban di sana katanya, di belakang kata si Mas Agus. Oh iya di belakang. Mas Amir pun tahu maksudnya itu kamar yang belakang sana yang buat naruh bahan-bahan itu. Di sana masih ada gulungan kata si Mas Agusnya. Oh ya udah, si Mas Amir pun menuju ke belakang tadi ke ruangan tersebut. Nggak ada firasat apapun, nggak ada apa gitu ya. Masuk ke dalam ruangan itu, kamar dan di ujung-ujung sana itu ya memang tumpukan-tumpukan bahan. Masuk kan, kamar dibiarkan terbuka. Dicari-cari mana lakban gitu, mana lakban. Akhirnya ketemu. Oh ini diambil lah cuman satu doang. Ini masih gulungan satu berapa setengah lusin kali ya, 6 biji itu. Akhirnya diambil. Pintu kamar itu nutup jelek gitu kan. Mas Amir pun biasa aja gitu ya, nggak berpikir yang kayak gimana. Udah begitu dia mau balik, terus buka pintunya itu nggak mau kebuka. Handle-nya ini kan biasanya bisa dikebawahin gitu. Ini tuh bener tek kayak ngunci. Loh, ini pintu kenapa? Brok gitu kan. Brok. Mana pintunya itu, pintu kayunya itu bagus kualitasnya. Itu kayaknya kokoh banget gitu kata si Mas Amir. Ini gimana aku kok kekunci di sini gitu kan. Akhirnya apa? Cari sesuatu yang agak keras gitu kan. Buat ngetok-ngetok pintunya. Akhirnya diketok-ketok, tak. Mas Agus gitu, Mas Agus, teriak-teriak kan di dalam kamar tersebut. Mas, bukain pintunya mas, ini kekunci dari dalam, kata si Mas Amir. Gak ada jawaban apapun. Kok gak ada jawaban? Oh iya, Mas Agus kan di depan ya, ini aku di belakang. Wah, dia nggak denger. Akhirnya dia lewat sela-sela pintu di situ. Ini coba ngomongnya di sini supaya suaranya tuh mikirnya tuh supaya keluar ke sana. Dipanggil lagi, Mas Agus. Ketok-ketok kan, tambah kenceng. Mas, bukain pintu. Udah mulai agak panik waktu itu. Aduh, asem ini kalau kekunci kayak gini. Ini anak-anak pada datang jam berapa ya? Biasanya itu jam 8, jam 9 malam. Biasanya itu mereka lembur kerjanya. Begadang gitu. Aduh, masih lama gitu kan. Aduh, bingung. Mas Amir pun celingak-celinguk di situ. Lampu mati. Tep. Di ruangan tersebut yang gak ada jendelanya, gak ada, cuma ada pintu doang. Atas itu udah plafon gitu ya. Pintu mati kan gak kelihatan apapun. Ya tambah takut di situ kan. Bingung. Gedor-gedor lagi, pintu dipegangin. Brok gitu. Tetep aja gak kebuka. Pintu itu gak bergeser sedikit pun. Teriak-teriak, Mas Agus. Diteriakin tetep aja gak ada jawaban. Gak ada orang yang datang ke tempat tersebut. Yang ada itu suara hening. Sampai apa? Mas Amir itu mendengar ada suara orang ngedehem dari dalam kamar tersebut. Woi, siapa itu? Ya langsung panik kan gitu. Loh, siapa itu? Woi, sampean siapa? Gitu. Diem aja sosok itu. Mas Amir kan diem lagi. Duduk nyender di pintu pertama, berdiri begini. Cuman gak tahu aku kok ngerasa gak aman ya. Dia pun merosot duduk ke bawah sambil nyender sama pintu. Diem aja. Sampean siapa di sana, ditanyain. Si sosok tadi diem lagi. Sampai Mas Amir kan diem. Terus tok gitu lagi. Pintunya diketok-ketok lagi begini. Suara itu keluar lagi, suara ngedehem itu. Mas, sampean siapa mas di situ mas gitu kan. Jangan ngerjain aku lah mas gitu. Si Mas Amir berusaha ngajak ngomong. Siapa tahu dia menjawab. Jangan-jangan aku kenal suaranya gitu ya. Tapi di satu sisi dia itu udah ketakutan. Aku udah ketakutan banget dan tiba-tiba si orang tadi itu bilang,
Yo wis nang kene wae katanya. Ya sudah di sini aja, temenin saya kata si orang itu. Mau aku nggak mau, dan suara itu tuh nggak kenal si Mas Amir itu, suara kayak suara orang yang suaranya lebih tua dari Mas Agus lah gitu ya. Suara kayak orang tua mungkin usia 50 atau 60 tahunan kayak gitu. Mas, udahlah mas, udah mas kata si Mas Amir. Udah ndak apa-apa di sini temenin saya. Dah, habis itu Mas Amir nggak ngajak ngobrol lagi, diem aja. Yang ada itu takut, bener-bener takut. Dak, 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 dibeginiin. Si bapak-bapak tadi tuh ketawa. Ndak bakalan ada yang denger, kata si bapak itu. Mas Amir gak nyautin gitu ya. Tetap ketok-ketok, gak ada yang denger. Ini udah ditutup semuanya, gak ada yang denger. Termasuk pintunya juga gak bisa dibuka. Kecuali nanti kalau ada temanmu yang kesini yang buka. Kalau nggak ada yang buka, yo nggak bakalan bisa dibuka, kata si bapak itu sambil ketawa. Ya Mas Amir tambah retek, tambah ketakutan. Teriak-teriak sekencangnya di sana. Teriaknya pun udah nggak kata-kata gitu ya. Cuman wah, wah, wah gitu. Cuman begitu doang. Dan akhirnya apa? Mas Amir itu nggak inget apapun. Dia pingsan gitu di sana, mungkin entah kekurangan oksigen atau apa gitu ya. Itu kan banyak bahan-bahan cacat kayak gitu yang udah pernah dibuka juga, ada ngeluarin aroma, itu kan ya gas-gas yang sebenarnya beracun atau gimana ya. Ditambah rasa takut, butuh suplai oksigen yang gede, akhirnya pingsan. Lah pingsan di situ, bangun-bangun itu apa? Mas Agus buka pintu tersebut, jegrek. Loh, kok susah? Kok kayak ada orang di sini? Mas Agus pun manggil. Kayak ada yang ngeganjel, dorongin yuk, bantu, dorongin. Akhirnya didorong sama Mas Agus, sama temannya yang lain di situ udah ngumpul, ada 3 orang. Didoronglah pintu itu, serut. Nah, di sana Mas Amir baru bangun. Begitu baru bangun, langsung ini keluar dari pintu, kan di dalam posisinya gelap ya. Si Mas Agusnya kaget, astagfirullahaladzim gitu, sama-sama kaget gitu. Mir, kamu ngapain di sini Mir, kata si Mas Agus. Mas, aku itu habis pingsan mas, kata si Mas Amir. Loh kamu pingsan kenapa? Nyalain lampunya. Lampunya bisa dinyalain, cetrek. Dan apa? Kata Mas Amir, bodohnya aku, kata Mas Amir. Saklar lampu itu ada di dalam gitu ya. Itu lampu mati, harusnya tak nyalain lagi bisa, tapi aku saking takutnya, jadi dia tuh nggak keinget. Mas, saklarnya di dalam ya mas ya? Iya, orang saklarnya di dalam di sini. Kenapa mas? Aku tadi mas bangun tidur katanya. Kenapa? Sudah sini dulu. Dan ambil, habis ambil udah sini. Akhirnya si itu timnya ngambil apa yang diperlukan. Si Mas Amir dibawa masuk ke dalam sana, dibikinin kopi kan gitu. Udah ini ada cemilan dan segala macem. Kamu belum makan kan? Itu dibeliin sama Mas Agus nasi goreng. Makan dulu atau gimana? Ya mas, makasih mas. Sambil cerita kata si mas, gimana gitu. Tapi Mas Agusnya itu nggak serius-serius banget. Dia tuh sambil ketawa-ketawa juga gitu ya. Kata si Mas Agus, orang saklar lampu di dalam, kamu gelap-gelapan di situ gitu ya. Pengap kali yang ada Mir. Nah itu dia mas. Aku kan ngomong sama sampean ya. Aku mau tidur sebentar ngeliat, kata si Mas Amirnya. Iya gitu kan. Terus ya udah kamu tidur, kata si Mas Agus. Nah, biarin aja. Waktu itu aku keluar, ada beberapa bahan yang mau dibeli mumpung belum tutup. Mas Agusnya pun cerita. Aku keluar. Terus gimana mas? Kamu dulu yang cerita, kata si Mas Agus. Ya udah mas, aku bangun pokoknya aku bangun itu jam 7:30 atau apa. Udah aku cuci muka, terus aku mau nyiapin mas itu buat beset yang kaos yang itu. Lakban itu habis mas di sana. Lah terus gimana? Ya aku nanya, sampean itu di depan situ. Hah? Aku di depan situ, orang aku baru pulang, kata si Mas Agus. Ya aku nggak tahu mas, pokoknya aku ngedenger ada suara itu kayak lagi nyesetin plastik, lagi nyobekin plastik gitu ya. Terus aku nanya, mas, lakban di mana? Sampean jawab mas, lakban itu ada di belakang semuanya, di sana di ruangan itu, di gudang, kata sampean itu bilang begitu. Ya udah, aku langsung ke belakang sana, main masuk, ambil lakban,
tiba-tiba pintu itu nutup Mas, dan gak bisa dibuka. Kok bisa ya, kata si Mas Agus gitu ya, kok bisa ya pintu gak bisa dibuka seperti itu? Yo aku nggak tahu Mas. Terus gimana lagi? Yo itu tiba-tiba Mas, lampu mati, listriknya mati, trap. Itu yang saklarnya di dalam katanya. Iya Mas, yang saklarnya di, sumpah aku itu nggak megang, kata si Mas Amir. Aku itu nggak megang sama sekali. Orang aku berdiri di tengah gitu waktu itu, nggak deket-deket tembok, nggak deket-deket saklar, tiba-tiba mati. Terus ada suara laki-laki Mas di sana Mas. Udah kamu di sini aja, pertama dia itu cuma ngedem-dem. Pokoknya intinya diceritakan gitu ya sama Mas Amir pengalamannya tadi. Nah, giliran Mas Agus. Jadi gini Mir, kamu kan tadi tidur di kamar, ya wis lah biarin aja gitu ya, udah gede ini, ada apa-apa ya pasti dia berani. Tak tinggalin lah, itu tadi aku bilang mau beli bahan ini ya, mumpung belum tutup jam 7 soalnya tutup. Buru-buru lah aku keluar, sekalian jemput si Yandri ini, ada salah satu temannya, aku sekalian udah ke rumah dia, sekalian beli makan, kata si itu. Aku itu baru pulang ya barusan ini, belum lama, terus aku ke belakang, si Amir mana gitu kan, dicariin, terus ini bahan-bahan yang tak beli, mau tak taruh di belakang situ. Pas mau buka pintu, ternyata ada yang nyangkut di sana. Ini apaan? Ini tak panggilin, tak dorong, kamu keluar dari situ. Iya Mas, begitu Mas. Sumpah itu kamar itu serem banget Mas. Kata Mas Agus, aku penasaran. Udah Mir, cepetan habisin nasi gorengnya. Iya Mas, ya Mas. Akhirnya begitu udah habis, Mas Agus pun penasaran, ngecek semuanya ke belakang sana. Yuk, masuk, kata si Mas Agus. Sini masuk, temenin, kata si Mas Agus gitu ya. Iya Mas, temenin Mas. Ini yang 2. Ini aku mau nyoba ini, pintu ini bisa dibuka dari dalam atau enggak gitu. Soalnya belum pernah. Jadi begitu masuk, itu kan sebenarnya ada batu buat ngeganjel pintu tersebut. Nah biasanya anak-anak yang lain itu udah tahu. Cuman Mas Amir doang yang nggak tahu, ya mungkin dipikirnya cuman ngambil lakban atau apa gitu kan. Jadi ya udah paling sebentar doang, pintu nggak diganjel pakai batu. Nah Mas Agus ke situ, masuk ke dalam sama temannya, ditutuplah pintu tersebut, dibuka dari dalam. Ternyata memang nggak bisa, pintu itu tuh macet handle-nya, macet katanya, bukain. Akhirnya dibuka dari luar, jegrek, baru bisa. Nah Mir, ternyata begini Mir pintunya Mir, kata si Mas Agus. Kalau masuk ke dalam pintunya nutup, itu nggak bisa dibuka dari dalam. Mir, Mas serem Mas kalau kayak gitu Mas. Iya udah, makanya nanti digantilah, dibenerin, kata si Mas Agus. Berarti kamu itu tadi nggak digodain setan, nggak digangguin nggak digangguin apaan Mas? Orang pintunya nutup sendiri. Ya orang pintu nutup sendiri, orang nggak diganjel sama si itu. Akhirnya kan jadi debat gitu ya. Orang pintu nggak diganjel ya nutup sendiri, kata si Mas. Terus itu Mas, yang di dalam ruangan itu siapa Mas? Oh kalau itu sih aku nggak tahu, mungkin itu bagian itu bener kali ya. Maaf ya Mbah ya gitu ya, kata si Mas Agus ya, maaf ya Mbah ya, ini teman saya nggak tahu gitu, jadi nuwun sewu, udah ya tutup lagi. Akhirnya ditutup lagi, mereka pun lanjut nyablon. Nah lanjut nyablon sampai kurang lebih sekitar jam 1, ya udah mulai ngantuk lah waktu itu, sudah mulai ngantuk ya. Istirahatlah, medangan. Akhirnya mereka pun bikin air minum gitu yang anget, bikin kopi atau bikin apa. Pada istirahat juga di sana, mereka tuh mendengar ada suara orang ketawa, suara perempuan ketawa, itu nyaring banget, lama, sekitar 2 menit lah, dan arahnya itu dari arah belakang sana, dari arah belakang mes tersebut yang memang itu dijadikan area jemuran ya, anak-anak misal nyuci jemurnya di situ, ya area terbuka lah. Di belakang mes ini ada tembok keliling, tembok gitu ya. Di luaran sana itu kebun, tanah kosong, ada pohon jati dan sebagainya. Nah suara itu seolah-olah kayak terdengarnya itu ya dari arah situ, dari arah sana, dia cekakak. Mas itu apa ya Mas ya gitu. Kata si Mas Agus, ayo sembuh, masa takut sama yang begituan gitu kan. Kalau kesini tak sablonin sekalian bajunya gitu, tak gunting jadiin
sepanduk, kata si Mas Agus itu bilang begitu. Ya suara itu Mas Agus celemong begitu, itu suaranya itu berhenti. Tep, Mas berhenti Mas, kayaknya denger sampean gitu. Harus pembeli katanya. Udahlah biarin, kata si Mas Agus. Dan ya alhamdulillah malam itu pun pekerjaan lancar. Cuman hal itu tuh menjadi trauma tersendiri sama Mas Amir. Setelah pengalaman tersebut, meskipun Mas Amir tahu ada kerusakan sama pintu yang ternyata nggak dibener-benerin sama Mas Agus, hal itu tuh bikin trauma. Mas Amir paling anti ngambil barang di situ. Aku mending disuruh ngapain lah daripada suruh ngambil barang ke sana, aku nggak mau. Dan hal itu pun akhirnya bikin yang lain juga was-was gitu ya, tapi mereka tetap berani. Dan setelah kurang lebih sekitar 10 hari kemudian, baru pintu itu dibenerin sama Mas Agus. Bukannya diganti, yang slot ininya cuman dilakban begitu doang supaya nggak ngunci. Cuman dibenerinnya tuh begitu doang. Pikirnya Mas Agus, lah orang ini cuman ngontrak cuman 3 bulan, nanti buat biaya kayak gitu tukang, sayang duitnya, mendingan buat beli kopi, buat beli gorengan, buat kita nyemil, kata si Mas Agusnya. Ya juga gitu ya Mas ya, tapi tetap aja meskipun udah dilakban, pikirannya Mas Amir, lakban itu kegesek-gesek bisa putus. Kalau cerep nutup lagi, aku nggak mau kekurung di sana lagi. Aku udah trauma lah intinya. Ya kayak gitulah. Dan semenjak kejadian Mas Amir, banyak kejadian-kejadian lain yang menyusul, tapi memang nggak ekstrim banget sih, enggak. Tapi kayak semacam, misalkan gunting itu tiba-tiba lompat kayak ketendang sama orang, bletrak gitu. Ih, guntingnya lompat sendiri gitu. Tapi anak-anak ya tetap tenang, biasa. Yang jelas gangguan-gangguan seperti itu saat malam hari ini mulai sering terjadi sampai benar-benar menjelang 3 bulan kontrak itu mau habis dan pekerjaannya Mas Agus juga udah hampir selesai lah begitu. Ini makin ekstrim si cobaan-cobaan itu. Makin banyak barang-barang yang bergerak sendiri, makin banyak barang-barang yang dilempar-lempar semacam itu ya. Pintu pun tiba-tiba nutup brak. Dalam satu malam itu bisa ada 5 atau 6 kejadian. Nah dari sana anak-anak pun jadi udah mulai takut gitu ya. Dan ya sepenting ya udah dikelarin, habis dikelarin udah kita kabur, kita tinggalin tempat ini, kata Mas Agus. Alhamdulillah sesuai jadwal, semuanya udah kelar, bahan-bahan pun udah habis gitu ya. Udah mereka bersih-bersih dan mereka pun pergi dari mes tersebut. Itu aja satu cerita dari Mas Amir. Terima kasih banyak atas ceritanya Mas Amir. Semoga cerita ini bisa tetap menghibur kawan-kawan semuanya, nemenin malam kawan-kawan atau ya saat kawan-kawan sedang beraktivitas. Baik, terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah memberikan support dalam bentuk apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua, menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji juga terima kasih banyak, sedikit banyak membantu kami. Baik, itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.